Sebentar. Kalau di pesantren biasanya ngaji sampai jam berapa nih? Kalau di tempat saya tinggal sekarang itu paling malam sampai jam 11. Tapi Jadi lebih normalnya santai. jam 10 gitu. Gini. Silakan Mbak Halo, Sakina. Mama. Berhasil nggak? Sudah live. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita akhirnya kita bisa membuka ngaji fikih wanita yang selama ini kita tunggu-tunggu. Dan alhamdulillah di sini sudah hadir Ning Romlatul Wahidah. Beliau adalah alumni dari UIN Sunan Ampel ya Ning. Betul, Sunan Ampel. Ya, beliau juga sekarang sedang mengabdikan diri mengabdikan diri di Pondok Pesantren As-Salafiyah Sumber Duko Pamekasan. Nah, begitu teman-teman, dan insya Allah ilmu beliau di bidang ini sangat mumpuni, dan amin. Semoga ilmu dan kita sebagai teman-teman yang jauh dari Pamekasan gitu, semoga ilmunya bisa ditransfer meskipun lewat online seperti itu. Ya, alhamdulillah. Tanpa berpanjang lebar, mungkin kita langsung saja mulai ngaji kita hari ini. Mari kita buka ngaji kita hari ini dengan pembacaan Bismillah bersama-sama, kemudian Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisyawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, selanjutnya akan saya serahkan kepada Ning Romlah untuk ngaji kitabnya. Kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Romlatul Wahidah sebagaimana yang Sakinah perkenalkan tadi. Pada malam hari ini kita akan sama-sama mengkaji tentang hal-hal yang berhubungan dengan darah wanita. Nah, kebetulan kitab yang saya pakai adalah kitab karangan dari Kiai Haji Masruhan dari Demak, yaitu kitab yang bernama Risalatul Mahiyah. Ning Romlah, mohon maaf suaranya kecil. Oh, kecil ya. Bentar, tak besarin. Ya. Masih kecil kan? Agak sedikit kecil, mungkin bisa didekatkan. Apa cuma saya, teman-teman? Iya, agak kecil suaranya. Oh iya. Ini kalau gini masih? Sudah kedengaran Masih. belum? Apa ini? Nah. Yang awal tadi kedengeran nih suaranya yang belum. Yang awal. Yang awal sudah kedengeran. Kalau ini, halo, assalamualaikum. Masih relatif kecil nih. Di Bayis minta tolong Ning Romlah dijadiin host ya, co-host ya. Oh iya. Beliau menyiapkan PPT soalnya.
Masih kecil, Gin? Masih. Ini Gimana? nggak sinyal nggak nih? Mungkin iya ya, soalnya di sini lagi hujan. Oh, Ya udah, suaraku tak tinggiin aja. Kalau gini, eh, agak agak terdengar, tapi memang masih relatif di ini sih, memang relatif kecil. Cuman mungkin mohon maaf nih kalau dilantangkan nggak apa-apa kah? iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Halo, semoga kedengeran ya. Sudah? Sudah kedengeran? Oke. Jadi, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa mawala amma ba'du. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fid darain amin. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang perihal masalah darah wanita yang berdasarkan pada kitab karangan Kyai Haji Masruhan. Kitabnya yaitu bernama Risalatul Mahid. Sudah kedengeran ya semuanya? Sudah? Kedengeran. Oke. Saya share PPT saja ya biar lebih jelas. Kita proses. Oke. Sudah kelihatan PPT-nya, Kin? Sudah nih. Halo? Sudah? Oke. Nah, kitab ini adalah kitab yang membahas tentang problematika darah wanita meliputi haid, nifas, dan istihadah. Kemudian kita ini ya, kalau misalkan belajar, biasanya kalau di pondok-pondok itu pasti harus mengenal pada siapa yang mengarang dan apa isi dari keseluruhan buku ini. Risalatul Mahid itu adalah kitab yang ditulis oleh Kyai Haji Masruhan, beliau dari Demak, yang pertama ditulis pada tahun 1956. Jadi sudah lumayan lama ya umurnya. Kemudian kitab ini menerangkan persoalan haid, nifas, dan istihadah. Ini yang perlu jadi catatan berdasarkan madhab Syafi'i. Jadi kira yang sebagaimana kita tahu madhab itu ada madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Hambali, dan lain sebagainya. Nah, hukum-hukum yang ada di kitab Risalatul Mahid ini adalah hukum yang berdasarkan pada madhab Syafi'i yang sebagaimana sebagian besar itu dianut oleh pondok-pondok pesantren di Indonesia seperti itu. Jadi kalau misalkan ada hukum-hukum yang mungkin berbeda, itu mungkin dari mazhab-mazhab yang lain. Kemudian salah satu riwayat atau hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min imra'atin tahid إلا كان حيضها كفارة لما مضى من ذنوبها وإن قالت عند حيضها الحمد لله على كل حال وأستغفرك من كل ذنب كتب لها براءة من النار وأمانا من العذاب ورفع الله تعالى لها بكل يوم وليلة درجة 40 شهيدا إذا كانت ذاكرة لله تعالى في حيضها. Artinya, tiada perempuan yang haid melainkan haidnya itu menjadi pelebur dosa-dosa masa lalunya. Apabila di malam hari pertama ia membaca Alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfiruka min kulli dzam, maka ia akan bebas dari api neraka. Ia berjalan di atas titian dan selamat dari siksa, dan di setiap hari dan malam Allah akan mengangkatnya pada derajat 40 orang mati syahid
ketika ia mengingat Allah dalam masa haidnya. Jadi perlu diketahui bahwa perempuan yang sedang mengeluarkan darah atau baik sedang haid, istihadah ataupun nifas itu tidak menghalangi sang perempuan untuk tetap beribadah. Tapi ibadahnya berbeda dengan ketika yang suci. Ini berdasarkan dari hadis yang diungkapkan oleh Rasulullah. Bahwa perempuan atau wanita yang sedang haid itu hitungan amalan ibadahnya itu sama dengan yang tidak haid. Bisa dipahami ya? Jadi tidak ada celah ataupun tidak ada hal yang perlu yang bisa menghalangi ibadah ketika dalam masa haid atau masa nifas ataupun istihadah. Nah, bagaimana hukum mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan darah wanita? Hukumnya yaitu wajib atau fardhu ain. Kenapa wajib? Karena semua wanita itu pada umumnya akan mengalami hal-hal yang berhubungan dengan darah. Apabila ia telah bersuami, maka suaminya itu wajib mengajarinya tentang hukum darah. Atau mungkin apabila suaminya itu tidak mampu untuk mengajari tentang hukum darah, maka suaminya itu wajib memberi izin kepada sang istri untuk belajar kepada orang yang lebih paham, seperti itu. Kalau sekarang kan sudah tidak usah keluar ya, sudah bisa ikut Zoom meeting, dan lebih simpel gitu ya. Sudah dipermudah oleh teknologi seperti itu. Nah, macam hukum darah itu ada 3. Ada haid, ada nifas, ada istihadah. Yang pertama, biasanya yang lumrah kita alami yaitu darah haid. Kita bahas tentang darah haid dulu. Kalau misalkan nanti ada hal-hal yang kurang atau ya ada hal-hal yang kurang berkenan, teman-teman bisa bertanya di akhir materi. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu haid. Haid menurut bahasa itu darah yang keluar dari farji atau kemaluan wanita yang telah berusia 9 tahun dalam keadaan sehat dan bukan karena melahirkan. Jadi ada 3 catatan ketika darah itu dihukumi haid, yaitu darah yang keluar dari seorang wanita yang berumur 9 tahun dalam keadaan sehat dan bukan melahirkan. Kalau melahirkan, kategorinya adalah nifas, seperti itu. Nah, sebab-sebab diturunkannya atau dijelaskannya hukum-hukum darah pada wanita itu ada di Asbabun Nuzul pada surat Al-Baqarah ayat 222. Mungkin teman-teman bisa lihat nanti di Al-Quran, Al-Baqarah ayat 222. Nah, di situ ayatnya itu menjelaskan wa yas'alunaka 'anil mahid dan seterusnya. Saya tidak bisa baca soalnya sekarang lagi haid. Saya baca artinya saja ya. Haid itu suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Nah, ini berhubungan dengan hubungan suami istri. Jadi ketika haid, seorang suami itu tidak boleh menggauli istrinya, seperti itu. Kenapa kok dipertegas seperti ini? Karena di zaman dahulu sebelum Islam datang, perempuan yang haid itu dipandang remeh atau dipandang memalukan, seperti itu. Bahkan di zaman jahiliyah dulu, perempuan yang haid itu tidak boleh keluar rumah. Kemudian bahkan tidak boleh dikunjungi oleh orang lain. Dianggap aib gitu. Padahal dalam Islam, wanita yang haid itu ya biasa saja, seperti biasanya boleh bergaul, boleh keluar rumah, tapi itu ada catatan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang atau wanita yang haid, seperti itu. Nah, pada ayat terakhir
Ini Allah menegaskan bahwa ketika wanita sudah suci, maka boleh digauli oleh seorang suaminya. Sesungguhnya Allah itu cinta terhadap orang yang bertaubat dan cinta terhadap orang yang bersih. Nah, di sini ada catatan Allah cinta kepada orang yang bersih. Bahwa kebersihan ketika kita mengalami atau sedang haid itu harus tetap diperhatikan. Bukan berarti kalau haid ya udahlah, enggak usah gini, enggak bisa sholat, enggak usah wudhu dan lain-lain. Itu tidak seperti itu. Tetap harus memperhatikan kesucian atau kebersihan. Ini berdasarkan di surat Al-Baqarah ayat 222. Nah, haid itu merupakan salah satu tanda balignya seorang wanita. Akan tetapi, tanda-tanda baligh seorang wanita itu secara generalnya ada 5. Yang pertama, sudah berumur 15 tahun menurut kalender Komariah. Catat ya, menurut kalender Komariah. Kenapa kok 19 tahun? Karena ada beberapa wanita yang mungkin akan telat keluar haid, keluar darah haid. Ada yang mungkin umur 19 tahun, ada yang 20 tahun gitu. Kalau misalkan telat keluar darahnya, dia itu tetap baligh karena sudah nyampe umur 15 tahun. Ningrum. Halo, Ningrum lah. Sinyalnya mungkin ya. Ya, sepertinya kelempar. Halo? Halo, Ning. Oh, terputus ya? Iya, Ning. Halo? Maaf, ini kenapa terputus? Maaf ya. Saya lanjutkan ya, langsung ya. 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 Host lain itu masih host kan ya, Ning? Oke. Masih ya? Masih. Oke. Tadi kan nyampe di tanda-tanda baligh bagi seorang wanita, oke ya. Kemudian tanda-tanda baligh bagi seorang laki-laki itu ada 3. Sudah berumur 15 tahun menurut kalender Komariah, atau keluar mani setelah umur 9 tahun, atau keluar bulu kemaluan setelah umur 9 tahun. Secara umum ini sama ya antara laki-laki dan perempuan, cuma bedanya kalau perempuan keluar darah haid, kalau laki-laki tidak seperti itu. Kedengeran ya? Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini kapan permulaan haid bagi seorang wanita? Nah, ini yang perlu dipahami ya, karena mungkin ada anak kecil yang sudah keluar haid, maka bagaimana cara menghukumi darahnya? Gitu. Batas minimal untuk seorang wanita keluar darah dan dihukumi haid itu ketika berumur 9 tahun takriban. Takriban itu mananya kira-kira. Pengertian takriban di sini adalah ketika wanita mengeluarkan darah umur 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit gitu. Maksudnya umur 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit itu kayak umur 9 tahun kurang 15, berapa gitu. Paham ya? Kurang 15 hari, berapa jam lagi gitu.
yang mau ke 9 tahun. Nah, 15 hari 10 jam misal gitu. iya kayak gitu, bisa gitu. Nah, itu batas minimal dari anak kecil yang bisa dihukumi darah haid. Gitu. Kalau misalkan masih kurang 17 hari, nah itu bukan darah haid. Sebelumnya itu dinamakan darah istihadah karena tidak sampai pada batas minimal dikatakan dia berumur dihukumi darah haid. Seperti itu. Saya kasih contoh ya. Contoh, seorang wanita berumur 9 tahun kurang 20 hari. Dia itu mengeluarkan darah selama 10 hari. Maka hukum darahnya itu ada 2. Ya, kan tadi 9 tahun kurang 20 hari, keluar darahnya selama 10 hari. Nah, 4 hari pertama lebih sedikit, mau ke 5 hari, itu hukumnya istihadah. Karena dia tidak nyampe di 16 kurang sedikit tadi. Bisa dipahami ya? Nah, 6 hari kurang sedikit, lebih sedikit, sisanya itu adalah darah haid. Karena dia itu masuk ke batas minimal. Paham ya? Nah, seperti itu. Kalau misalkan dia itu 9 tahun kurang 15 hari mengeluarkan darah, maka darahnya itu langsung dihukumi darah haid. Karena sudah nyampe di batas minimal umurnya dia. Bisa dipahami ya? Sebenarnya seperti ini tidak umum terjadi, cuma bisa terjadi. Makanya hukum darah itu harus dikenalkan sejak dini untuk seorang wanita, seorang perempuan. Kalau misalkan kepada anak-anak itu biasanya halo? Masih nyambung ya? Masih ini. Oke. Biasanya kalau ke anak-anak itu cara mengenalkannya itu yang simple aja dulu. Dikenalkan bahwa seorang wanita itu akan mengeluarkan darah suatu saat nanti. Darahnya itu kalau keluar darah berarti tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, seperti itu. Yang simple-simple aja dulu. Tidak usah yang terlalu detail kalau sama anak perempuan. Kenapa harus dikenalkan? Agar seorang anak, kalau misalkan dia itu 9 tahun sudah langsung mengeluarkan darah, dia itu sudah berani bilang kepada orang tuanya. Karena biasanya kalau anak-anak itu kan cenderung takut ya, takut kepada darah gitu. Dianggap, wah saya haid kayak malu gitu kalau anak-anak ya. Soalnya saya dulu seperti itu, kayak takut gitu. Gimana, malu yang mau bilang atau gimana. Makanya sebenarnya hukum darah itu harus ditanamkan dalam diri perempuan sejak dini. Apalagi kalau sudah balighh ya, umur 15 ke atas, itu malah hukumnya fardhu ain atau wajib, seperti itu. Ini lamanya waktu haid dan suci. Nah, ini yang kadang-kadang itu jadi banyak pertanyaan oleh teman-teman sekalian. Lamanya waktu haid dan suci. Batas minimal darah haid itu adalah 24 jam atau sehari semalam ya, 24 jam. Batas maksimal darah haid itu 15 hari, 15 malam. 24 jam ini, kalau misalkan kita keluar darah ya, keluar darah di hari Senin pukul 12 siang. Berarti dia itu bisa dikatakan darah haid kalau sudah melewati jam 12 siang esok harinya gitu, hari Selasanya gitu kan. 24 jam. Gimana kalau misalkan ada teman-teman yang bilang seperti ini, kalau keluar darah kita kan tidak tahu ya apakah darah ini nanti nyampe 24 jam apa tidak, seperti itu. Apakah kita harus sholat sampai 24 jam atau kita berhenti sholat? Sebenarnya kalau wanita sudah mengeluarkan darah,
itu sebaiknya berhenti sholat dulu, meskipun dia itu tidak tahu darah ini apakah sudah mau nyampe 24 jam atau tidak, gitu. Paham ya? Berarti dia itu menghentikan puasanya dan juga sholatnya dan larangan-larangan yang lainnya. Toh nanti kalau misalkan jam 12 siang hari Senin keluar darah, kemudian jam 3 sudah suci gitu. Nah, apakah dia kan tidak sempat sholat duhur misalkan ya? Apakah dosa? Tidak dosa. Karena dia itu tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Akan tetapi dia itu punya beban untuk mengqadha sholatnya. Karena darah tadi itu tidak nyampe 24 jam, maka darah yang tadi keluar dihukumi istihadhah. Seperti itu. Paham ya? Nah, caranya gimana? Ini cara mengecek kita sudah suci atau belum gitu ya. Biasanya ini hal-hal yang dialami hampir semua wanita ketika mau suci. Ketika mau suci. Itu kan darahnya sedikit-sedikit ya yang keluar. Takutnya kan bikin was-was ya. Ini suci apa enggak gitu. Gimana cara mengecek kita suci apa enggak? Caranya itu kita lihat misalkan pakai kapas gitu ya. Jangan dicek di luarnya saja. Akan tetapi agak ke dalam sedikit yang sekiranya tidak sakit itu. Kalau misalkan di situ sudah putih, sudah bersih berarti suci. Tapi kalau masih ada coklat-coklatnya berarti masih belum. Seperti itu. Itu 24 jam ya, batas minimal. Kemudian batas maksimalnya adalah 15 hari, 15 malam. Kalau misalkan 15 hari, 15 malam sudah terlampaui, kemudian 6 hari ke-16 dan seterusnya masih mengeluarkan darah, maka hukum darahnya itu bisa dikatakan istihadhah. Tapi tidak semuanya seperti itu. Sebenarnya hukum istihadhah itu ada beberapa cara hitungnya atau rumus-rumusnya. Nah, kalau misalkan beranggapan bahwa lebih dari 15 hari itu istihadhah gitu. Belum tentu. Karena nanti ada rumus-rumusnya akan dijelaskan di bab istihadhah. Kemudian, apabila seorang wanita mengeluarkan darah tidak sampai 24 jam, maka hukum darahnya itu adalah istihadhah dan ia tidak wajib mandi besar. Ini catatannya ya. Kalau istihadhah itu tidak wajib mandi besar. Dia itu ya langsung wudhu, langsung sholat seperti itu. Tidak wajib mandi besar. Tapi kalau misalkan gini, 15 hari haid, kemudian hari ke-16 sama hari ke-17 itu tetap mengeluarkan darah. Maka 16-17 kan istihadhah. Nah, di hari ke-15 dia harus suci dari haid meskipun masih mengeluarkan darah. Masih harus wajib mandi besar seperti itu. Hari ke-16-17-nya cukup dia berwudu ketika mau sholat. Seperti itu. Nah, kalau batas maksimal suci itu tidak terbatas. Berapapun, biasanya kan ada perempuan yang haidnya 7 hari, berarti sucinya 23 hari. Ada yang mungkin haidnya 7 hari, tapi keluarnya itu 3 bulan sekali, seperti itu. Jadi kalau batas suci itu tidak terbatas. Yang repot itu ketika berdekatan ya, misalkan 7 hari keluar darah, kemudian 2 hari suci, 5 hari keluar darah lagi, seperti itu. Itu nanti ada cara hitungannya nanti. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang dilarang dan yang diperbolehkan untuk wanita haid. Nah, ini yang harus diperhatikan. Yang pertama, hal yang dilarang itu adalah sholat. Pasti ya, sholat. Yang kedua, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran berarti dia itu mengeluarkan suara ke lafaz-lafaz Al-Quran dengan lantang gitu. Kalau cuma ngedumel dalam hati itu nggak apa-apa.
Terus yang ketiga, membawa dan menyentuh Al-Quran. Ini yang menurut mazhab Syafi'i ya, membawa dan menyentuh Al-Quran ketika haid itu tidak boleh atau haram hukumnya. Dan yang keempat yaitu berdiam diri di dalam masjid sebab dikhawatirkan darahnya akan mengotori masjid. Nah ini biasanya teman-teman banyak pertanyaan, masa sih orang yang haid itu tidak boleh ke masjid? Boleh, akan tetapi disyaratkan kalau dikhawatirkan darahnya akan mengotori masjid, sebaiknya jangan seperti itu. Ini larangannya bukan larangan haram, tapi sebaiknya jangan. Kalau misalkan dia itu bisa menjaga darahnya agar tidak mengotori masjid, itu dia masih bisa masuk atau boleh berdiam diri di masjid. Biasanya kan teman-teman perjalanan jauh gitu ya, punya anak, terus mau ganti popok gitu kan, biasanya kan mampir dulu di masjid sekalian, suaminya sholat gitu kan. Apakah dia boleh masuk masjid? Boleh, asalkan dia tidak mengotori masjid. Yang kelima itu adalah tawaf. Tawaf bukan hajinya ya, bukan seorang wanita haid itu diharamkan melaksanakan haji. Tidak, akan tetapi tawafnya. Tidak boleh tawaf. Tapi tawaf ini merupakan rukun haji. Kalau rukun haji itu tidak dilaksanakan, seorang wanita yang haid kan tidak boleh tawaf. Berarti hajinya itu tidak sempurna atau batal gitu ya. Berdampak pada ibadah hajinya. Cuman perlu dicatati, bukan berarti tidak boleh haji. Paham ya? Kemudian yang keenam adalah berpuasa. Nah, seorang wanita haid atau nifas, dia itu tidak boleh berpuasa, akan tetapi harus mengganti puasanya di lain waktu ketika dia itu suci. Kalau sholat itu tidak perlu diqadha atau tidak perlu diganti, kecuali puasa baru perlu diganti atau diqadha. Yang ketujuh adalah berhubungan seksual kalau suami istri. Kemudian yang terakhir adalah tolak. Tolak itu tidak sah ketika seorang suami menjatuhkan tolak pada istrinya dalam keadaan haid. Itu tidak sah. Itu tidak boleh. Nah, ini berarti ada 8 hal-hal yang dilarang bagi wanita haid. Seperti itu. Biasanya yang banyak problem itu ketika berpuasa. Kenapa? Karena puasa ini kan ada tanggungan untuk mengganti di lain hari ketika dia suci. Biasanya perempuan itu apalagi yang ini ya, memakai kontrasepsi atau KB gitu kan. Pasti hormonalnya itu berubah. Siklus haidnya itu berubah. Saya sudah mengalami sendiri, ternyata kalau pakai KB itu kayak 2 hari keluar darah, 3 hari suci, 5 hari keluar darah, seperti itu. Kalau misalkan itu terjadi di bulan puasa, itu kan membingungkan ya, ini harus diganti apa enggak ya? Nah, ada 2 pendapat ketika seorang wanita mengalami hal seperti itu dalam keadaan bulan Ramadan. Misal ya, kan batas maksimal haid itu 15 hari. Catat ya, 15 hari. Misalkan saya di tanggal 1 bulan Ramadan sampai tanggal 3 bulan Ramadan itu mengeluarkan darah. Misal. Kemudian ini haid ya, 1 sampai 3 sudah pasti darah haid. Kemudian tanggal 4-nya saya suci dan saya puasa. Suci dan puasa. Nah, ternyata tanggal 7-nya saya itu mengeluarkan darah lagi. Apakah saya berhenti puasa? Apakah ini darah haid atau istihadah gitu? Ini termasuk darah haid ketika keluar darah tanggal 7-nya. Karena masih dalam ruang lingkup 15 hari tadi. Batas maksimal haid. Kan 1, 2, 3 keluar darah. 4, 5, 6 suci. Sudah 6 hari ya. Terus 7, 8, 9 keluar darah lagi.
Berarti 8 hari kan ya? 8 hari. Nah, saya dalam waktu 8 hari itu dihukumi masa haid. Meskipun ada jeda 3 hari yang suci. Kenapa? Alasannya karena batas maksimal haid itu adalah 15 hari. Masih dalam ruang lingkup batas maksimal. Sampai sini paham? Nah, bagaimana 3 hari yang puasa ini? Ini kan puasanya dikatakan masa haid ya. Kita kan berpuasa, kalau suci berpuasa. Apakah harus diqodho atau tidak? Gitu kan ya? Mau kalau bisa kan nggak usah diqodho gitu. Biar nggak capek-capek puasa terus gitu kan. Nah, ada 2 pendapat. Pendapat pertama itu adalah pendapat yang kuat ya, yang banyak disetujui. Ini meskipun 3 hari ini puasanya berpuasa dan tidak dihukumi dosa puasanya karena memang suci, tapi masuk dalam masa haid 8 hari tadi, maka wajib mengqodho di waktu suci setelah bulan Ramadan. Jadi punya hutang puasa 8 hari gitu. Menurut pendapat yang kuat. Akan tetapi ada pendapat yang lebih ringan. Meskipun masa puasanya 8 hari, dia kan punya waktu suci 3 hari sudah berpuasa. Berarti dia itu mengqodho puasanya selama 5 hari. Itu boleh juga. Ada 2 pendapat. Teman-teman mau ikut yang mana silakan, terserah. Karena memang ada 2 pendapat. Tidak apa-apa ikut di mana yang mana saja. Mau yang pertama lebih baik karena lebih berhati-hati. Kalau misalkan sehat dan bisa menjalankan puasa, ya lebih baik yang pertama gitu. Tetapi kalau misalkan merasa berat, dia itu sakit-sakitan atau sedang menyusui, kalau perempuan itu boleh ikut pendapat yang kedua, yaitu meskipun masa haidnya 8 hari, dia cuma punya beban qodho puasa 5 hari. Karena 3 harinya sudah sempat berpuasa. Seperti itu teman-teman. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau hal-hal yang diperbolehkan bagi wanita haid itu ada 3. Yang pertama, berkasih sayang dengan suami. Tidak sampai berhubungan seksual ya, berkasih sayang saja gitu. Yang kedua, menjalankan ibadah yang diperbolehkan seperti zikir, berdoa, bersalawat itu masih boleh. Yang terakhir, belajar dan mengamalkan ilmu agama. Itu masih boleh. Kalau misalkan gini, teman-teman ada yang nanya biasanya sama saya, zikir itu kan ada beberapa zikir yang diambil dari ayat Al-Quran gitu. Apakah kita boleh berzikir yang diambil dari ayat Al-Quran ketika masa haid? Boleh, karena kita itu niatnya bukan membaca Al-Quran. Meskipun berasal dari ayat Al-Quran, kita niatnya berzikir, bukan membaca Al-Quran. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Terus, yang perlu diketahui ya, macam-macam warna darah. Warna darah itu ada, teman-teman yang sudah ngalami ini sudah tahu, pasti tahu ya. Ada darah hitam, darah merah kekuningan, ada darah kuning, kemudian darah keruh. Nah, kenapa kok harus tahu macam-macam darah ini? Karena macam darah ini itu bisa menjadi rumus atau jadi acuan ketika mau menentukan istihadhah dan haid gitu. Keterangannya darah hitam itu lebih kuat dari darah merah lebih kuat dari darah merah kekuningan, dan seterusnya. Darah yang paling lemah itu darah keruh. Biasanya darah keruh itu keluar ketika mau menjelang suci, dan sudah keruh. Nah, sifat-sifat darah. Sifat darah ini juga sama, perlu diketahui karena ini bisa jadi acuan ketika menentukan istihadhah. Yang pertama, kental dan bau busuk. Yang kedua, kental saja. Yang ketiga, bau busuk. Yang terakhir, tidak kental atau cair dan tidak bau busuk.
Sama dengan sebelumnya, darah kental itu lebih lemah daripada darah yang kental dan bau busuk. Darah kental itu lebih kuat daripada darah yang bau busuk saja, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sifat-sifat darah tadi itu kan terkadang, gimana sih kalau misalkan kita keluar darah 8 hari gitu ya. 3 hari pertama keluar darah hitam, itu kan darah kuat ya. Kemudian 3 hari kedua itu mengeluarkan darah keruh, yang mana darah keruh itu darah yang paling lemah gitu. Terus 6 hari ya, 2 hari terakhir darah merah gitu. Gimana hukumnya? Itu tidak usah pusing. Selama tidak keluar dari masa maksimal 15 hari, semua darah, baik selang-seling, darah kuat, darah lemah, dan lain-lain itu masih tetap dikatakan darah haid selama tidak lebih dari 15 hari. Berbeda ceritanya ketika darah itu keluar dari kebiasaan atau keluar dari 15 hari lebih atau keluar dari kebiasaan kita, itu harus diperhatikan ini apakah darah lemah, apakah darah kuat, dan sebagainya. Seperti itu. Kalau dalam masa 15 hari, itu tidak apa-apa, langsung dihukumi haid. Karena memang kadang kita kan ini ya, darah itu tidak tentu, kadang merah, kadang hitam, dan lain-lain. Gitu. Kalau dalam masa 15 hari, tidak usah pusing, itu pasti harus dihukumi darah haid, tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang untuk wanita yang sedang haid, seperti itu. Nah, untuk penjelasan tentang darah haid, sampai sini dulu, mungkin ada teman-teman yang mau nanya. Dipersilakan. Terima kasih Ning Romlah. Masya Allah, materinya luar biasa. Ya, teman-teman ada yang mau tanya nggak? Ini detail sekali loh. Boleh curhat juga boleh nanya tentang apapun. Ini semuanya di sini insya Allah perempuan kan. Jadi nggak apa-apa. Dipersilahkan. Langsung bisa mengaktifkan audionya saja, teman-teman. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afan, Ana mau tanya, ini kan kebiasaan, udah jadi kebiasaan, biasanya saya tuh datang bulan itu 7 hari itu udah nggak keluar lagi. Terus pada hari ke-8 udah sholat, udah seperti biasa sholat. Terus yang hari ke-9-nya itu masih keluar lagi bercak-bercak seperti darah coklat berwarna coklat, itu apa termasuk masih belum suci kah? Oh ya. Pertanyaan saya. Terima kasih. Mau langsung dijawab atau ditampung? Gimana, Kin? Sorry, nggak diaktifkan. Iya, boleh langsung dijawab, boleh nih. Oke. Nah, iya, ini kebanyakan terjadi sama beberapa perempuan ya. Kebiasaannya itu, misalkan setiap bulan dia haid selama 7 hari. Hari ke-7 dan hari ke-8 dan hari ke-9 suci, dia sholat gitu ya. Tapi hari ke-10 dia mengeluarkan bercak-bercak coklat atau kuning gitu. Apakah haid lagi? Nah, ini ya. Ini yang saya katakan kenapa kalau misalkan 15 hari lebih itu belum tentu haid, belum tentu istihadah, ya ini. Karena hitungannya nanti berdasarkan kebiasaan. Nah, Mbak tadi yang nanya kan kebiasaannya 7 hari. Berarti dalam setiap bulan 7 hari ketika dia keluar darah pasti hukumnya haid. Kasus yang tadi 2 hari, misalkan tanggal 1 sampai 7 haid. 8-9 suci. 10 keluar coklat atau keluar kekuningan. Itu hukumnya bagaimana? Itu hukumnya
istihadhah karena keluar dari kebiasaan dia selama haid sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Kenapa wanita itu harus mencatat, harus ingat kepada kebiasaan haidnya ya karena ini. Karena barangkali suatu saat nanti dia itu mengeluarkan darah seperti ini kan repot ya hukum. Bagaimana menentukan hukumnya kalau misalkan dia tidak tahu sama kebiasaannya. Seperti itu. Nah, ini pasti hukumnya istihadhah ya Mbak. Harus sholat dan juga kalau misalkan Ramadan harus berpuasa. Ada beberapa kasus yang seperti ini. Saya juga pernah ngalamin. Selama 15 hari keluar darah. Kan ya, keluar darah. Hari ke-15 dia suci. Tapi 16-17 sudah aman ya. 18 dia mengeluarkan kekuningan. Apakah dia itu istihadhah atau gimana? Tidak. Kalau kekuningan atau cenderung kecoklatan itu biasanya keputihan, dikatakan keputihan. Karena perempuan itu kan pasti ya, mayoritas bukan pasti, mayoritas mengalami keputihan pasca suci dari haid. Seperti itu. Itu bisa jadi yang keluar kuning atau kecoklatan itu adalah keputihan, bukan istihadhah. Kalau misalkan jelas warna merah, berarti itu adalah istihadhah. Seperti itu. Catatannya lagi, kalau istihadhah itu tidak perlu untuk mandi wajib, tidak perlu mandi besar. Oke, saya kembalikan kepada yang lain, mungkin ada yang kurang jelas. Mbak Dona, terjawab ya Mbak Dona? Ya, ada teman-teman lain yang mau bertanya? Mbak Iis mau bertanya? Atau di chat aja nggak apa-apa Mbak Iis? Oh, ada Indah Puspita. Monggo silakan kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kan saya mau tanya, yang pertama kalau nifas itu juga gimana cara ngitungnya ketika dia itu langsung nyambung ke haid gitu. Kemudian membedakannya bagaimana, apakah memang patokannya 40 hari untuk nifas, kemudian lanjut haid atau seperti apa. Kemudian yang kedua agak out of topic ya, tapi masih berhubungan dengan haid. Kalau untuk perempuan yang hamil, kemudian melahirkan, menyusui, itu dihukuminya gimana kalau puasa Ramadannya itu, jadi hutangnya itu misalnya tahun depan dia masih menyusui, kemudian dia belum bisa membayar hutang puasanya. Nah itu bagaimana cara mengkodoknya? Seperti itu. Ya. Oke, langsung jawab ya. Oke. Kalau hukum nifas ini sebenarnya ini ya, penjelasannya agak panjang, cuma saya persingkat saja. Kalau nifas itu kan darah yang keluar setelah melahirkan, perlu diketahui. Nah, kalau darah yang keluar pada saat melahirkan itu dikatakan darah wiladah. Itu ya, beda ya. Kalau darah wiladah itu pada saat melahirkan, tapi kalau darah nifas itu setelah melahirkan. Gitu. Darah nifas definisinya darah yang keluar pada wanita setelah melahirkan. Biasanya ya pada umumnya darah nifas ini normalnya keluar selama 40 hari. Maksimalnya 60 hari. Jadi 2 bulan ya, bisa dikatakan 2 bulan. Maksimal nifas itu 2 bulan. Bagi wanita yang nifas itu sama hukumnya dengan wanita yang haid, tidak boleh salat, kemudian puasa dan lain sebagainya sebagaimana yang diterangkan tadi.
Seperti itu. Kalau misalkan gini, kan batas nifas itu 60 hari ya, 60 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 30 bulan pertama, kemudian tanggal 1 sampai 30 bulan kedua itu keluar darah. Berarti dia itu nifas. Nah, kalau misalkan tanggal 1 pada bulan ketiga dia atau perempuan itu mengeluarkan darah, dia termasuk darah apa gitu kan. Kita kan bingung ya, ini darah apa ya? Darah haid atau darah istihadah gitu. Karena melebihi batas maksimal gitu kan. Itu ada rumusnya nanti. Ada dijelaskan sekarang apa enggak ya? Soalnya nih urutannya nanti haid, istihadah, kemudian nifas. Kalau dari penjelasan haid ke nifas itu Lompat. agak membingungkan nanti hitungannya gitu. Soalnya ada rumus-rumusnya gitu. Ya. Nanti ini bisa ditekan haid, bisa ditekan istihadah, bisa dua gitu. Tergantung gimana nanti keadaannya. Seperti itu ya, Mbak. Atau nanti kita rumuskan ketika mau menjelaskan tentang nifas. Nggak apa-apa ya? Berarti secara general bisa dua ya, Nina? Bisa Iya, bisa nifas, dua. bisa haid, Bisa haid, bisa istihadah. iya, bisa Itu istihadah. secara gitu. umum dulu, Mbak Secara Indah. umum dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan di waktu nifas. Penjelasan nifas. Iya, penjelasan Iya, nifas. betul. Ada yang lain, teman-teman? Tadi ada yang tadi Mbaknya nanya kalau misalkan hamil melahirkan kemudian ada hutang puasa dan tahun ini belum bisa mengqadha puasanya, gimana hukumnya? Kalau misalkan benar-benar ada kendala karena menyusui itu kan jadi uzur bagi yang mengqadha puasa itu tidak apa-apa, tapi dia itu harus bayar denda. Ya, fidyah, ya yang dikatakan fidyah. Dendanya itu 1 mud. 1 mud itu hitungannya bisa ke ons gitu. Barangnya itu harus berupa makanan pokok. Kalau di Indonesia itu beras gitu ya biasanya. Itu dihitung, misalkan tahun ini orang perempuan itu punya qadha puasa 20 hari misalkan ya. Nah, sampai ke bulan puasa selanjutnya, tahun selanjutnya dia tidak bisa mengqadha puasa, maka dia itu harus membayar denda atau fidyah sebanyak 20 mud. Ya. Hitungannya 1 hari 1 mud. Seperti itu. Apakah sudah tidak punya beban qadha puasa? Tetap punya. Misalkan tahun ini 20 hari nih belum berpuasa dan udah bayar fidyah. Terus Ramadan tahun selanjutnya dia punya hutang 10 hari gitu. Bukan berarti dia bayar fidyah berarti qadhanya hilang, tidak. Fidyah atau denda ini cuma untuk menangguhkan agar dia itu tidak berdosa. Tapi puasanya itu bisa diqadha pada tahun selanjutnya, ditambah hutang yang 10 hari untuk tahun ini berarti 30 hari gitu. Paham ya? Berarti untuk tahun selanjutnya dia harus mengqadha puasa 30 hari. Plus 20 hari tahun sebelumnya. Yang bayar fidyah. Paham ya? Perlu dicatat, ini banyak teman-teman perempuan yang masih bertanya ya, kalau bayar fidyah itu berarti udah nggak usah mengqadha. Bukan seperti itu pemahamannya. Cuma menunda gitu istilahnya. Paham ya? Sampai sini bisa dipahami? Gimana Mbak Indah? Ada tanggapan? Paham. Kalau untuk fidyahnya itu berupa makanan atau boleh uang gitu? Oh ya, fidyahnya itu sebenarnya harus makanan pokok ya, harus makanan pokok.
Cuma kalau yang berupa barang-barang yang lain, uang dan lain-lain itu ada ini ya, masih persilangan pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak itu. Tapi lebih amannya pakai barang atau bahan makanan pokok saja. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Berarti uangnya dibelikan beras dulu gitu ya, Ning, baru dikasih. Ya. Oke, bisa dipahamin ya Mbak Indah? Atau tanggapan lainnya, atau ada pertanyaan teman-teman yang lain? Mbak Iis nggak jadi bertanya? Jadi ini belum ada yang tanya lagi ya teman-teman. Saya mau tanya nih. Yang pertama itu ketika kita di hari-hari terakhir haid itu kan berarti harus rajin ngecek ya, nih. Itu biasanya ngeceknya itu sebaiknya setiap mendekati waktu sholat atau gimana? Terus kalau misalkan di perjalanan perjalanan nih, itu gimana caranya nih? Karena kan kadang nggak memungkinkan mandi besar di perjalanan atau di kondisi yang nggak bisa mandi besar kayak gitu. Oke. Ya ini ya. Untuk yang perempuan haid kemudian mendekati masa suci itu kan harus rajin-rajin ngecek apakah sudah suci atau apakah masih belum, seperti itu. Tapi hukum harus rajin mengecek ini tidak untuk memberatkan. Perlu dicatat, tidak untuk memberatkan. Tidak setiap jam harus ngecek gitu, tidak seperti itu. Tapi yang dianjurkan adalah setiap akhir waktu sholat. Misalkan kalau di Indonesia itu kan sholat duhur paling akhir jam 2.30 lah, 2.30 ya. Berarti pada akhir menjelang sholat asar, dia itu harus ngecek masih ada atau belum. Karena kenapa? Karena kalau misalkan masih ada, berarti dia itu tidak mempunyai beban untuk sholat duhur. Kalau sudah suci, berarti sucinya itu kan masih dalam waktu sholat duhur. Berarti punya beban untuk sholat duhur. Kalau misalkan kita sudah suci ya 2.30, kemudian buru-buru mandi, tapi keburu azan asar gitu kan. Hukumnya gimana? Tidak apa-apa. Hukumnya ya tetap mengqadha sholat duhur karena sucinya tadi masuk dalam waktu sholat duhur. Sholat asar, kemudian qadha sholat duhur. Kalau di perjalanan bagaimana? Sama seperti itu. Ketika ada kesempatan mengecek, harus ngecek. Kalau misalkan kita kan dalam perjalanan, wah sudah suci gitu kan. Tapi kita itu cuma mampir di tempat makan misalkan ya. Bagaimana mau mandi besar gitu. Tidak usah diberatkan karena itu tadi mempunyai solusi mengqadha salat. Tapi kalau misalkan sudah punya kesempatan untuk mandi besar, harus buru-buru mandi besar. Paham ya? Kan waktu sholat itu kan enggak pendek-pendek amat ya. Paling cuma subuh gitu yang paling pendek. Kalau duhur asar, asar maghrib, maghrib isya itu kemungkinan masih bisa dikejar gitu. Apalagi isya ya, isya itu malah panjang. Seperti itu solusinya. Bagaimana Mbak Iis? Terjawab? Terima kasih nih. Ini Ya, ada pertanyaan lagi, tapi ini saya agak malu ya. Karena terutama yang sudah bersuami ini nih. Oh iya, saya juga bersuami, Mbak. Iya, kalau tadi kan tentang sholat ya. Nah, sedangkan darah haid itu belum tentu waktu zuhur kita ngecek sudah bersih, sudah suci, ternyata isya keluar lagi kayak itu. Berarti kan ada jeda kayak gitu yang memungkinkan nanti keluar lagi. Nah, kalau terkait dengan suami itu berarti harusnya apa memang sebaiknya dijeda dulu atau gimana nih? Oh ya, iya Mbak, ya, paham. Iya, sama dengan ini kasus yang puasa tadi ya.
suci haid 3 hari, keluar 3 hari, suci 3 hari gitu. Kalau dalam waktu sucinya itu meskipun beberapa jam, ada kemungkinan suami untuk beribadah gitu kan sama istrinya gitu. Apakah dihukumi haram atau mubah gitu kan ya? Hukumnya boleh Mbak, karena kita itu kan tidak tahu ya, tidak tahu. Selama kita ngecek itu sudah suci, yakin sudah suci, berarti harus buru-buru untuk mandi besar. Setelah mandi besar kan sudah bisa melakukan ya hal-hal yang dilarang tadi itu kan, itu boleh. Kalau misalkan sudah beberapa jam ternyata mengeluarkan darah lagi dan ternyata itu adalah darah haid, tidak apa-apa. Hukumnya itu tetap boleh karena posisinya kita itu tidak tahu gitu kan. Tidak apa-apa. Tapi sebaiknya ditunggu dulu 24 jam gitu. Suaminya harus sabar dulu gitu. Untuk jaga-jaga ya nih ya. Iya, untuk jaga-jaga. Paling sedikit itu 24 jam. Ya, ini Mbak Sakina nanti ke depan kayak gitu Mbak Sakina dicatat. Siap. Ilmu itu Biar saya ada temennya maksudnya nih. ilmu itu dipelajarin sebelum mengalami juga kan, nggak apa-apa. Iya, sebelum praktek. Iya, terus ada lagi nih. Oh, Mbak Is sudah belum Mbak Is? Sudah, terima kasih banyak nih. Oke, ini Sama-sama. ada dari Hanifah. Saya bacakan aja ya, mungkin beliaunya berhalangan. Assalamualaikum, saya Hanifah ingin bertanya, jika dalam masa haid, bolehkah boleh bertanya tidak selama masa haid keramas rambut itu boleh apa enggak? Terus karena maksudnya beliau itu karena kalau bekerja kan kulitnya kering, kotor. Oh gitu. iya. Oke. Ya, saya paham sama pertanyaan ini karena ada beberapa pendapat yang agak ekstrim gitu ya. Kalau wanita haid itu tidak boleh rambut rontoknya tidak boleh dibuang gitu. Pasti pernah dengar ya teman-teman ya. Iya. Harus disimpan kemudian disucikan gitu kan. Atau tidak boleh keramas karena dikhawatirkan ini rambutnya rontok gitu kan ya. Itu sebenarnya pendapat yang ada ulama yang berpendapat seperti itu yang agak ekstrim gitu ya. Cuma ada solusi. Menurut ulama kontemporer itu tidak apa-apa. Sebab ini kan kenapa kok harus mandi besar atau bersuci setelah haid? Karena bersuci itu sebagai syarat agar kita boleh beribadah. Gitu ya. Bisa dipahami sebagai syarat agar kita boleh beribadah gitu. Kalau misalkan rambut yang sudah rontok, kemudian kesisir atau keramas gitu, kebuang, itu tidak apa-apa. Karena rambut yang rontok itu, bahkan kuku yang kepotong itu sudah tidak dibawa lagi dalam ketika kita beribadah. Ya kan? Sudah kebuang gitu. Nggak apa-apa. Hukumnya tidak apa-apa. Disucikan, ya tidak apa-apa. Lebih baik. Kalau tidak disucikan, karena merepotkan itu juga tidak apa-apa. Menurut ulama kontemporer itu tidak apa-apa. Bahkan dianjurkan tadi, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka kepada orang yang bertobat dan orang yang bersih-bersih, yang suka bersih-bersih gitu. Kalau wanita haid tetap boleh keramas, boleh. Yang tidak boleh itu paling potong rambut dengan sengaja, itu baru tidak boleh. Kemudian apa ya? Waxing itu apa ya? Cukur ketiak dan lain-lain, bulu-bulu yang lain gitu, itu juga tidak boleh. Sebaiknya jangan dilakukan ketika masa haid. Kalau cuma rontok tidak apa-apa atau keramas tidak apa-apa. Seperti itu. Oke, Mbak Hanifah? Mbak Hanifah bagaimana? Terjawab? Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Jika sudah, kita akhiri dulu mungkin ya, Ninya.
Kita ngajinya ini 2 minggu sekali, jadi minggu depan kosong, minggu depannya lagi ada. Begitu ya teman-teman. Jadi nanti insya Allah kita reminder terus kalau misalkan sudah ada linknya. Seperti itu. Oh ada lagi nih. Oh enggak. Enggak, beliau cuma bilang makasih. Oh ya, sama-sama. Oke, sekian. Bagaimana nih? Apa kita tutup dengan doa? Ning Romlah yang memimpin. Oke. Ya gak apa-apa, kalau berkenan boleh. Iya dong nih. Oke. Monggo nih, silahkan. Oke. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya teman-teman sudah berkenan untuk hadir dalam kajian ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga sehat agar bisa menyelesaikan satu buku yang dikarang oleh Ki Haji Masrun tadi, yaitu kitab Risalatul Mahid, agar tuntas dari haid, nifas, kemudian istihadah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal hamdu, Rabbana ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak Ning Romlah atas ilmunya. Semoga ilmunya Sama-sama. bermanfaat buat kita dan jadi amal jariah buat Ning Romlah. Amin, amin, amin ya Rob. Sehat-sehat ya Ning, sekeluarga juga. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Semoga sehat. Amin. Di Korea semoga aman dari COVID dan sebagainya. Amin. Ya, Ning Romlah juga dan teman-teman yang di tempat lain ya. Semoga aman dan sehat selalu. Sekian ngaji kita hari ini. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya. Oke.